Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Di tengah lesunya ekonomi yang menghantui negeri ini, kebijakan menaikkan pajak hadir, bak angin kencang yang mengguncang kesabaran masyarakat. Lonjakan tarif pajak semakin menekan kehidupan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang sudah rapuh secara ekonomi. Kenaikan pajak yang gila-gilaan membuat suasana hati masyarakat cenderung penuh frustasi, khawatir, dan geram. Tak heran, amarah masyarakat memuncak hingga turun ke jalan. Kenaikan pajak bumi dan bangunan untuk perdesaan dan perkotaan sebesar 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah memicu kemarahan warga hingga menggelar aksi protes. Aksi protes besar-besaran menjadi bentuk penolakan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan Bupati Pati Sudewo yang tidak berpihak pada rakyat. Kebijakan kenaikan pajak dianggap jadi atau tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Gelombang unjuk rasa besar-besaran membawa satu tuntutan, saudara. Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Warga bahkan mengancam tidak akan membubarkan diri dan siap menduduki alun-alun Pati hingga tuntutan mereka terpenuhi. Warga geram lantaran Bupati Pati Sudewo sepertinya memakai peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Meski dikecam rakyatnya, Bupati enggan menggugurkan niatnya menaikkan pajak. Alasannya karena untuk memperbaiki infrastruktur daerah lantaran pendapatan daerah hanya 14% dari APBD. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Pendapatan daerah itu hanya sebesar 14% dari APBD. Jadi ruang fiskal kami ini sangat terbatas, sangat tidak sehat. Hanya sisa sedikit saja untuk belanja modal. Sementara beban pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat besar. Bapak boleh lihat secara langsung. Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Kenaikan pajak kini tak jadi nyata. Bupati Pati Sudewo putuskan untuk batalkan semua. Sudewo telah meminta maaf atas kegaduhan akibat menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Sudewo beralasan keputusan membatalkan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan arahan pemerintah baik pusat dan provinsi serta aspirasi dari warga dan tokoh masyarakat. Pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% tak menghentikan rencana masyarakat Pati untuk menggelar demonstrasi besar memprotes Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo. Donasi dan logistik dari seluruh penjuru Pati terus berdatangan untuk mendukung aksi tersebut. Demo dilangsungkan sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan yang mendalam dengan tuntutan yang lebih luas, yaitu pelengseran sang bupati. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Di tengah tekanan ekonomi yang kian terimpit, banyak masyarakat yang mengencangkan ikat pinggang demi bertahan hidup. Namun alih-alih memberikan keringanan, pemerintah justru mengambil langkah yang mengejutkan dengan menaikkan tarif pajak. Kebijakan yang tidak peka itu memicu gelombang kritik dan protes. Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat yang menggelar aksi demo di alun-alun Pati membubarkan diri. Masa bubar sesaat setelah DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo.
Rencana pemakzulan Sudewo mencuat setelah muncul protes warga terkait kebijakan dan sikap sang bupati yang dianggap kontroversial. Iya, kalau bukan hari ini, nanti di waktu lain kami akan datang kembali untuk menagih, terutama kepada DPR yang telah menjanjikan kepada kami hak angket tersebut. Ya, Pasti kami akan mengawal itu. Gara-gara pajak naik hingga 200%, warga Jombang, Jawa Timur pun melakukan aksi protes dengan membayar menggunakan uang koin. Koin-koin kecil itu bersuara lebih kencang dibanding sebuah kata-kata lantaran tak pernah ada penjelasan dari pemerintah setempat. Sebanyak 5.000 warga Jombang melakukan protes kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dinilai menjadi beban tambahan di tengah himpitan ekonomi. Seperti salah satunya Joko Fatah yang protes terhadap kenaikan PBB di Jombang, Jawa Timur. Ditemani sejumlah kerabat, warga desa Pulau Lor ini membawa uang koin di dalam sebuah galon air mineral ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Uang dipakai untuk membayar pajak bumi dan bangunan rumahnya yang telah 2 tahun tidak dibayarnya. Selain sebagai bentuk protes, ia juga keberatan dengan adanya denda keterlambatan yang ditanggung setiap bulan. Koin ini untuk protes saja, untuk ini karena saya tidak punya uang. Ini adalah jalan anak-anak saya mulai dari SMP. Nah inilah, denda ini dihitung per bulan. Ya. Sampai berapa akhirnya? Saya 2 tahun, kalau per bulan berapa? Saya keberatan dengan ini adanya jatuh tempo. Andai kata saya tidak bisa membayar, ya kan? Dengan adanya ini, tak suruh beli rumah saya. Kenaikan pajak ugal-ugalan juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Warga kaget dengan kenaikan biaya pajak bumi dan bangunan mencapai 400%. Warga merasa kecewa karena tidak ada sosialisasi sebelum adanya kenaikan tarif tersebut dan mempertanyakan mengapa kenaikan pajak baru terjadi saat ini. Seperti salah satunya Tukimah, warga Barankauman, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang terkejut saat menerima surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Nilai yang harus dibayarnya melonjak lebih dari 400% dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024 ia hanya membayar Rp161.000, namun tahun ini pajak yang harus dibayar melonjak menjadi Rp872.000. Tukimah mengaku telah mengajukan keberatan, namun hingga kini belum mendapat jawaban. Sementara Pemkab Semarang melalui Badan Keuangan Daerah menjelaskan kenaikan tersebut lantaran adanya penilaian ulang objek pajak. Kalau sebelumnya biasanya berapa, Bu? Yang kemarin itu, tahun kemarin itu 167, enggak 69. Oh, terus tahun ini jadi 800 lebih itu. Ya. Ibu kaget, Bu, ada Ya mau bilang begitu saya sama yang ngasih Peter itu belum. Lah kok mudahnya kayak banyak sekali. Penilaiannya kan didasarkan pada harga transaksi real yang terjadi di situ. Oke. Terjadi transaksi real yang ada di lingkungan itu, kemudian diverifikasi ulang di lapangan oleh penilai pajak. Nah, di situ setelah dilakukan penilaian itu dimintakan juga tanda tangan kepala wilayah setempat. Jadi ada kadus, kalau kadusnya nggak ada ya kades. Alih-alih memangkas pemborosan anggaran dan menindak kebocoran keuangan daerah, harusnya Pemda mengulurkan tangan ke kantong masyarakat. Seharusnya pemerintah hadir sebagai penopang saat rakyat tertekan ekonomi, bukan sebagai beban tambahan. Aksi ini bentuk kegelisahan kolektif atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat tidak butuh janji, tetapi keadilan. Dan hari ini mereka menagihnya dengan suara, langkah, dan keberanian.
Tetap bersama kami di Berita Utama, Saudara. Seorang kakek di Pemalang, Jawa Tengah meninggal dunia usai menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke sumur karena terjatuh saat menaiki tangga. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, doubleicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot. Dari Wings Food. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 부르꾸랑 꿀리꾸리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라게난 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 awet muda. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Gunawan. Diduga tak bisa berenang, 2 siswi sekolah dasar di Babelan, Bekasi, Jawa Barat tewas tenggelam saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler renang di sekolah. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 guru mengevakuasi kedua korban yang sudah tak sadarkan diri ke rumah sakit. Kedua korban tenggelam